semoga dapat ditinjau kembali. Ya baik, selamat pagi, terima kasih atas waktu yang diberikan. Ya, kami dari Forum Mahasiswa Peduli Pengangguran Kabupaten Kepulauan Yapen. Kami datang ke sini, kami mau menyampaikan aspirasi kita terkait tes CPNS Formasi 2018 yang ada di Kabupaten Kepulauan Yapen, yang hasilnya sangat kurang memuaskan bagi kami putra putri orang asli Papua di Kabupaten Kepulauan Yapen, karena hasil yang terjadi yaitu 50-50%. Sedangkan aturan dalam Undang-Undang Otsus pasal 21 2001 menyatakan bahwa atau berbunyi bahwa di mana 80-20, di mana 80% itu kepada kami orang Papua dan 20% itu kepada saudara-saudara kita yang dari Nusantara. Tetapi di sini kenyataannya di lapangan berbeda dengan yang sudah tertulis dalam Undang-Undang Otsus ini. Dan juga kami dari Forum Mahasiswa Forum Peduli Pengangguran Orang Asli Papua di Kabupaten Kepulauan Yapen pada tanggal 6 Agustus 2020 kami sudah menyampaikan aspirasi kami ke Dewan Perwakilan Rakyat, kantor DPR. Tetapi sampai sejauh ini belum ada tanggapan dari pihak legislatif, yaitu DPR Kabupaten Kepulauan Yapen, sehingga kami putra putri Papua yang ada di Kabupaten Kepulauan Yapen ini kami masih menunggu untuk diberi jawaban dari bapak-bapak yang ada dulu di kantor Dewan Perwakilan Rakyat ini. Tetapi sampai sejauh ini belum ada tanggapan balik atau respon kepada kami. Oleh sebab itu kami pemudi di Kabupaten Kepulauan Yapen ini sangat merasa kecewa kepada bapak-bapak yang ada di DPR. Dan juga terkait tes CPNS itu banyak hasil yang sangat tidak memuaskan bagi kami. Contohnya salah satu seperti di kantor DPR itu formasinya hanya diminta 3 orang, hanya diminta 2 orang, tetapi hasil tes CPNS-nya itu keluarnya menjadi 3. Itu dipertanyakan sekarang bisa terjadi. Dan juga ada beberapa kendala-kendala yang terjadi di dalam tes CPNS 2018 ini. Oleh sebab itu kami dari Forum Peduli Pengangguran Kabupaten Yapen meminta kepada Bapak DPR yang di DPR dan juga di eksekutif, Bapak Bupati, agar tolong memperhatikan atau melihat kembali data-datanya, sehingga kami putra-putri Papua yang ada di Kabupaten Kepulauan Yapen ini kami juga dapat mendapatkan hak-hak kita itu. Dan juga ada beberapa data-data terkait dengan tes CPNS ini juga yang sangat kurang valid untuk kita. Oleh sebab itu kami mengingatkan kembali lagi kepada bapak-bapak yang lagi di DPR, tolong tinjau kembali itu hasil tes CPNS 2018 itu. Ya, itu mungkin dari saya Pak Ketua. Bisa selanjutnya nanti dilanjutkan oleh Pak Sekretaris. Ya, kami dari Forum Peduli Pengangguran Masyarakat Asli Papua Kabupaten Kepulauan Yapen yang ingin kami sampaikan kepada pihak pemerintah dalam hal ini dari DPR, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen, bahkan pemerintah daerah selaku penyelenggara CPNS 2018 yang telah dilakukan pada tahun 2019 kemarin, di mana seleksi CPNS ini dilakukan berdasarkan keputusan yang sudah ditetapkan oleh pusat agar segera dilaksanakan di setiap daerah, dan itu pun dilaksanakan oleh Kabupaten Kepulauan Yapen.
Dan keputusan pusat terkait dengan yang telah disampaikan bahwa 80-20, kami masyarakat Kabupaten Kepulauan Niapen sangat bersyukur karena ada perhatian khusus pemerintah pusat untuk memberikan sebuah kebijakan bagi kami putra-putri asli Papua, terlebih khususnya di Kabupaten Kepulauan Niapen, untuk mendapatkan kuota kekhususan 80% yang sudah dimana kami menjalani hasil seleksi tersebut dengan baik. Namun dalam hasil seleksi kami percaya bahwa seleksi tersebut berjalan dan hasilnya akan ditetapkan sesuai dengan keputusan pusat. Namun hasil di daerah yang kami dapatkan bahwa terjadi perubahan. Yang ingin kami sampaikan kepada pihak pemerintah, apakah seleksi ini berdasarkan keputusan pusat atau berdasarkan kebijakan daerah? Karena hasil yang kami jumpai di daerah tidak sejalan dengan keputusan pusat yang dimana ditetapkan sebagai 80-20%. Telah ditetapkan hasil yang dikeluarkan 50-50, di mana orang asli Papua 50% dan orang-orang di luar Papua dalam hal ini teman-teman dari Nusantara 50%. Dan banyak temuan yang kami dapati di dalam keputusan bupati, di mana hasil keputusan bupati banyak terjadi sebuah keliruan hasil yang dimana ditetapkan dalam hasil seleksi bahwa setiap bidang sudah diberikan kuotanya, ada yang 3, ada yang 2, bahkan 1. Namun dalam hasil keputusan bupati, di mana nama-nama yang diterbitkan keluar berdasarkan keputusan bupati, terjadi perubahan dalam setiap instansi yang dimana ditetapkan kuotanya, namun terjadi yang kami minta kepada pihak pemerintah agar dapat mengklarifikasi masalah ini, memberikan solusi dan jawaban terkait keputusan bupati, di mana hasil keputusannya tidak sejalan dan tidak sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan bersama. Dan kami percaya bahwa DPR sebagai wadah masyarakat yang dapat meneruskan aspirasi masyarakat, terlebih khususnya kami dari Forum Peduli Pengangguran, di mana kami tahu bahwa DPR merupakan bagian daripada penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Kepulauan Niapen yang memiliki tiga pokok fungsi kerja yang dimana sangat berpengaruh dalam lembaga atau pemerintahan Kabupaten Kepulauan Niapen. Dan 3 fungsi pokok kerja ini ada 3 poin. Poin yang ketiga yang kami tekankan kepada DPR bahwa DPR mempunyai fungsi pengawasan, di mana dapat mengawasi setiap keputusan yang keluar dari pemerintah daerah. Jika itu tidak sejalan dengan undang-undang dan peraturan yang sudah ditetapkan, maka DPR mempunyai kewajiban dan hak untuk intervensi bagian tersebut, minta agar segera diklarifikasi. Tapi sejauh ini temuan yang kami dapati, kami sudah sampaikan lewat aspirasi kami pada demo jilid pertama tanggal 6 Agustus 2020. Namun itu belum, sampai saat ini belum ada jawaban dari pihak pemerintah, di mana aspirasi kami yang telah kami sampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Sejauh ini kami ikuti tentang apa yang sudah kami sampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, bahwa dari pihak DPR sudah menyampaikan melanjutkan aspirasi kami kepada pihak pemerintah. Namun sejauh ini belum ada tanggapan dari pihak pemerintah terkait setiap aspirasi yang kami sampaikan kepada pihak pemerintah lewat DPR. Kami minta kepada pihak pemerintah agar segera mengklarifikasi masalah ini secepatnya, karena kami tahu bahwa keputusan bupati sudah melangkahi peraturan yang sudah ditetapkan, yang disepakati secara bersama-sama secara nasional untuk daerah-daerah otonomi khusus, salah satunya Papua, khususnya Kabupaten Kepulauan Niapen. Oleh sebab itu, kami sangat menyayangkan keputusan bupati ini yang tidak mengutamakan kami orang asli Papua. Karena di dalam Undang-Undang 21 tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Papua, bahwa orang Papua mendapatkan daerah kekhususan, baik itu dalam bidang, instansi maupun setiap jabatan di atas daerah otonomi khusus. Orang Papua harus dikhususkan, diprioritaskan, dan lebih diutamakan dalam setiap bidang. Nah, dalam hal ini
kami tidak merasa bahwa kami dikhususkan atau diprioritaskan karena keputusan Bupati sudah melangkahi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2001 tentang otonomi khusus yang tidak mengangkat kami harkat martabat orang asli Papua dan menetapkan kami untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Dan kami sangat menyesali keputusan pihak keamanan di mana tidak menghargai kami sebagai putra-putri asli Papua, Forum Peduli Pengangguran, yang meminta pemerintah daerah segera mengklarifikasi masalah ini. Di mana kami melakukan demo jilid pertama, kami sangat berterima kasih kepada pihak keamanan yang sudah memberikan kami izin. Namun sejauh ini belum ada tanggapan dan belum ada klarifikasi dari pihak pemerintah terkait hasil yang keputusan Bupati yang sudah kami minta tolong klarifikasi. Sejauh ini belum ada hasilnya. Kami Forum Peduli Pengangguran melakukan aksi demo jilid 2 dan kami minta pihak keamanan untuk memfasilitasi kami kepada pihak pemerintah untuk minta pemerintah mengklarifikasi masalah ini, tetapi dari pihak keamanan membatasi kami dan itu menjadi sebuah kekesalan. Kami datang kepada pihak keamanan sesuai prosedur, mentaati aturan. Kami minta agar pihak keamanan tolong memfasilitasi kami kepada pihak pemerintah, menjaga kami, mengayomi kami untuk segera mendapatkan klarifikasi dari pihak pemerintah. Namun itu tidak diberikan perizinan dan kami sangat menyesali bagian itu. Namun kami minta kepada pihak keamanan untuk dapat memberikan kami kelonggaran atau bebas menuntut hak kami di atas negeri kami sendiri. Sebab kami percaya bahwa kalau kami tidak bergerak, kami tidak berusaha, maka kami tidak akan mendapatkan apa yang menjadi bagian kami dari negeri kami sendiri. Oleh sebab itu kami minta perhatian khusus kepada pihak pemerintah dan kami orang asli Papua untuk segera diberikan solusi yang terbaik bagi kami. Mungkin itu dari saya dan saya kembali kepada Pak Ketua. Ya baik, terima kasih. Di dalam hal ini kami putra-putri orang asli Papua peserta tes CPNS 2018 kami menilai bahwa Bapak Bupati dan BKD serta DPRD Kabupaten Yapen cacat atau lalai dalam menjalankan amanat Undang-Undang Perlindungan Otonomi Khusus Pasal 21 Tahun 2001, di mana yang dimaksud 80% orang Papua dan 20% non-Papua. Tetapi realita yang terjadi dalam hal ini, kami putra-putri orang asli Papua, Kabupaten Yapen merasa kecewa karena hak-hak keseluruhan kami telah diduduki oleh orang lain. Sedangkan kita, anak-anak Papua, Kabupaten Yapen hanya menjadi penonton di kebun kita atau di birokrasi pemerintahan ini. Dan statement kita bahwa kita dari Forum Pemuda Peduli Pengangguran Kabupaten Kepulauan Yapen, saya selaku ketua Erlangga Maudari, kita akan menunggu hasil demo kita yang pertama. Apabila masih berbelit-belit atau masih berputar-putar, kita akan melakukan aksi yang kedua, itu kita akan melakukan